Saya juga ingin mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru buat saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah yang saya kasihi. Happy New Year buat semua pelayan Tuhan yang luar biasa. Selama 2024, setahun kemarin, kita semua sudah lalui dengan luar biasa. Dan kita ada di tahun yang baru ini semuanya semata-mata anugerah Tuhan. Dan sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih sama saudara. Happy New Year. Doa saya tahun 2025 ini sungguh-sungguh menjadi the year of double favor dalam kehidupan kita. Oke, artinya adalah semua favor yang pernah kita alami dalam sejarah kehidupan kita, keluarga kita, kiranya tahun ini didabelkan, dilipat kali gandakan. Tuhan kerjakan itu dalam hidup saudara dan di dalam keluarga saudara. Amin. Tentunya juga atas gereja kita. Jadi mari kita tangkap dan mari kita percayai 2025 bukan tahun yang biasa. 2025 adalah the year of double favor. Ya, tahun favor ganda. Kemarin ada yang sempat tanya sama saya, Pak, kalau percayanya bukan cuma 2 kali lipat, boleh nggak Pak? Boleh, itu minimal 2 kali lipat saudara. Oke, the year of double favor. Kita baca Alkitab di dalam Yesaya pasalnya yang ke-61, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Semuanya katakan kabar baik. Lebih keras katakan kabar baik. Kabar baik kepada siapa? Orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah ini the year of favor. Rahmat itu favor. Oke. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Sampai di situ pembacaan kita. Nah saudaraku, memasuki tahun 2025 ini, dunia itu selalu membombardir kita dengan bad news. Dengan kabar buruk. Kalau saudara baca di media isinya kabar-kabarnya jelek semuanya. Ya, tentang ekonomi isinya resesi, isinya inflasi, isinya daya beli masyarakat menurun, anjlok drastis. Ya, PHK di mana-mana, kebangkrutan luar biasa sekali terjadi, konflik, ketegangan dalam politik, perang semakin melebar kemana-mana. Ya, bahkan ada kabar lagi kemungkinan akan terjadi pandemi lagi. Dan ini dan itu semuanya bad news. Semuanya kabar buruk. Anda baca di berbagai macam channel news dan kabar-kabar seperti itu yang terus-menerus diperdengarkan pada saat ini. Akan tetapi saya hari ini mau menyampaikan sama saudara, di tengah semua kabar buruk yang kita terima dari dunia, hari ini ada kabar baik dari surga. Kabar baik dari atas bahwa 2025 adalah the year of double favor. 2025 ini adalah tahun favor ganda Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi memang ada begitu banyak hal yang buruk yang terjadi. Tapi saya mau perkatakan dan deklarasikan dan doakan untuk saudara semua jemaat keluarga Allah di tempat ini. Anda juga yang mengikuti secara online. Di tengah semua kesulitan akan ada jalan keluar buat saudara. Akan ada pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Akan ada penjagaan dan perlindungan Tuhan atas keluarga saudara, anak-anak saudara. Akan ada hikmat yang dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan untuk meluputkan dan melepaskan saudara. Akan ada promosi dan berkat dari Tuhan datang
dalam hidup saudara. Jadi di tengah semua bad news, tapi hari ini mari kita terima good news. Berita baik yang daripada Tuhan. Dan berita baik ini dikhususkan, tadi kita baca ayat itu, untuk orang-orang sengsara. Berapa banyak orang yang sengsara? Bertubi-tubi dihajar dari kanan dan dari kiri. Banyak sekali hal yang terjadi sepanjang 2024 kemarin dan terus masih lanjut di 2025. Ada banyak orang dalam kondisi yang sangat menderita. Ada orang-orang yang remuk hatinya dalam pernikahannya, dalam keluarganya. Benar-benar remuk hatinya. Isinya cuma cucuran air mata. Kalau di gereja kita semua tampak baik tentunya. Tapi ketika kita sendiri, berapa banyak orang yang remuk hati, isinya cuma bisanya nangis. Dan nangis doa sama Tuhan gak muncul lagi kata-kata, yang muncul cuma tangisan. Karena apa yang sedang terjadi, mungkin apa yang sedang Anda lalui saat ini, gak ada kata-kata yang cukup untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hati saudara. Alkitab juga mau menyampaikan kabar baik ini kepada orang yang dalam tawanan, orang tertawan. Artinya orang yang terbelenggu. Mungkin saat ini secara keuangan Anda sedang terbelenggu oleh hutang piutang. Mungkin juga sebagian ada yang terbelenggu oleh dosa dan kebiasaan buruk yang mengikat dan itu menghalangi dan itu menjadi titik kejatuhan. Sebagian orang terikat dengan judi online, gak bisa lepas. Terus tambah dalam dan itu merusak segalanya di dalam kehidupan saudara. Tapi saya hari ini mau sampaikan sama saudara, apakah saudara dalam keadaan sengsara, remuk hati, Anda termasuk orang tawanan, terkurung, orang yang berkabung. Hari ini saya punya berita baik, good news dari Tuhan kepada saudara. Tadi disampaikan ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya mau beritakan favor Tuhan telah datang untuk hidupmu, untuk hidupmu, untuk hidupmu. Ada rahmat Tuhan. Untuk kesehatanmu ada rahmat Tuhan. Untuk pekerjaanmu ada rahmat Tuhan. Untuk bisnismu ada rahmat Tuhan. Untuk pelayananmu ada rahmat Tuhan yang telah datang. Amin. Dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan New English Translation, kata itu dituliskan gini, to announce. To announce itu berarti apa? Mengumumkan. Benar enggak? To announce the year, tahunnya when the Lord will show his favor. Untuk mengumumkan tahunnya di mana Tuhan itu menunjukkan favornya. Saya nubuatkan ya. Akan ada orang-orang di tempat ini yang bertahun-tahun saudara kering kerontang. 2025 waktu masuk ini Anda benar-benar minus dan minus kering kerontang. Tapi engkau akan mencatat tahun ini dalam sejarah kehidupanmu. Jadi tahunnya di mana Tuhan turut campur dan dia menunjukkan rahmatnya, favornya, finally come, akhirnya datang itu di dalam kehidupan saudara. Akhirnya kesembuhan terjadi. Akhirnya ada jalan keluar. Akhirnya urusan legalitas itu beres tahun ini. Akhirnya solusi itu ada tahun ini. Akhirnya kesatuan keluarga itu terjadi. Pemulihan itu terjadi tahun ini. Akhirnya inilah tahunnya dalam sejarah hidupmu. Ini akan dicatat tahunnya favor Tuhan datang. Dan itu bukan favor yang biasa. Itu adalah double favor. Favor yang spesial, favor yang berlimpah di dalam kehidupan saudara. Amin. Anda percaya? Terjadilah itu sesuai dengan iman saudara. Nah, tapi saya juga perlu memperlengkapi saudara. Sehingga saudara tidak berpikir bahwa kalau favor Tuhan datang, maka selama 2025 ini hidup saudara nggak punya masalah, semuanya lancar dan adem ayem saja dan semuanya ringan saja. Karena seringkali saudaraku, favor Tuhan bisa datang dalam berbagai macam dimensi. Satu sisi favor Tuhan bisa datang dalam bentuk langsung selesai semuanya urusan kita.
Dan itu pasti juga akan terjadi dan Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi kadang favor Tuhan juga datang dalam bentuk penyertaannya. Sementara kita mengalami dan melalui semuanya itu, dia tidak meninggalkan kita, tetapi dia berjalan menyertai kita. Dia terus memberikan penghiburan kepada kita dan kekuatan supaya kita tidak gagal di tengah jalan. Kita tidak jatuh dan tergeletak, tapi kita tetap kuat melalui semuanya. Kita tetap kuat melalui 2025 ini. Bahkan sampai akhir tahun nanti, ada kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kadang tidak selalu jawaban doa instan. Mujizat yang seketika. Tapi kadang-kadang ada Tuhan berikan favor dalam bentuk kekuatan. Dalam bentuk penghiburan. Kita baca dulu yuk Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Pegang itu saudaraku, 2025 ini Tuhan menyertai saudara. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Melalui peperangan dan pergumulan perjuangan yang mungkin sengit yang harus Anda hadapi di tahun ini. Tapi Tuhan ngomong, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai. Lihat ini, melalui sungai-sungai apa? Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Boleh katakan amin. Boleh katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk perlindunganmu tahun ini aku terima. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Siapa di sini yang datang waktu kemarin crossover service tanggal 31 Desember? Anda yang datang, Anda masih ingat enggak pesan yang saya bagikan di bagian akhir dari khotbah saya? Itu ada satu suku bangsa Israel, dicatat di situ orang-orang Bani Gad. Masih ingat? Ya, dicatat itu saudaraku bahwa pada waktu itu ketika air sungai itu lagi deras-derasnya dan meluap. Jadi bukan kayak di musim kemarau yang mana air itu kering. Benar apa tidak? Banyak sungai yang kering. Tapi ada momen ketika air itu deras sekali. Bahkan dicatat sampai airnya itu begitu meluap sampai ke tepinya. Kalau orang melihat arus sungai yang sederas itu bahkan sampai meluap ke tepinya, kira-kira itu resiko apa tidak untuk menyeberangi? Itu resikonya besar, itu bahaya. Kalau kita nekat menyeberang, kita bisa terseret dengan arus, orang bisa tenggelam dan orang bisa binasa. Tapi dicatat, orang-orang Bani Gad ini spesial sekali. Di momen yang seperti itu, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Tuhan memberikan kepada mereka anugerah. Tuhan memberikan kepada mereka hikmatnya. Untuk bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Dan selamat sampai di seberang. Saya mau ngomong begini sama saudara. Di tahun 2025 ini saudaraku. Akan ada banyak masalah dan tantangan yang meluap sampai ke tepi. Hari ini saya menyampaikan apa adanya. Saya percaya buat anak-anak Tuhan, buat saudara dan saya. Akan ada favor dari Tuhan, akan ada anugerah dari Tuhan. Tapi saya juga harus menyampaikan dengan lengkap, bukan berarti semuanya akan lancar, nggak ada masalah. No. 2025 ini masalah mungkin akan meluap sampai ke tepi. Ini sampai klimaksnya, ini sampai melubernya. Tantangan persoalan di mana-mana. Perang dagang akan datang, ya urusan pajak. Terus serbuan barang-barang yang murah dari luar negeri yang akan merubah semua landscape bisnis saudaraku. Ya, judi online, penipuan akan banyak sekali. Serangan cyber akan masif sekali. PHK, ketegangan politik dan lain sebagainya. Ini akan seperti arus sungai yang tadi dicatat meluap sampai ke tepinya. Akan ada terjadi yang kayak gitu. Secara manusia orang ngomong itu bahaya.
Secara manusia kita kalkulasi itu bisa beresiko. Itu bisa menyeret. Sebagian orang akan terseret dan akan mengalami dampak yang cukup signifikan. Tapi saya percaya di awal tahun ini, nanti kita akan berdoa. Tapi besok minggu depan, jangan lewatkan ya. Kita akan ada special anointing service, doa pengurapan khusus di mana Anda terima pengurapan yang daripada Tuhan. Sehingga kita semua dimampukan walaupun arusnya deras. Walaupun airnya meluap sampai ke tepi. Tapi janji Tuhan yang kita baca tadi, walaupun kamu melalui air, kamu melalui sungai-sungai, tapi tidak dihanyutkan. Saya deklarasikan selamat. Saya deklarasikan selamat untuk hidupmu, selamat. Selamat. Orang akan heran, orang akan berpikir, orang mungkin berpikir memprediksi habis ini. Celaka ini, hancur ini. Tapi selamat. Sekali lagi dalam nama Yesus, selamat. Untuk bisnismu selamat. Untuk pekerjaanmu selamat. Untuk keuanganmu selamat. Untuk kesehatanmu selamat. Untuk anak-anakmu selamat. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Yang menyelamatkan saudara. Seperti Bani Gad diberi kekuatan untuk bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Anda juga akan diberi kekuatan sama Tuhan. Jadi get ready ya, saya sudah ngerasain sejak dari pergantian tahun kemarin dan awal tahun itu kayak ada shift, kayak ada perubahan. Nanti saudara akan lihat ya, tahun ini Tuhan akan berikan kekuatan yang baru kepada saudara. Ada anugerah yang baru, Tuhan akan kasih koneksi yang baru. Tuhan akan kasih ide, hikmat yang baru, strategi yang baru. Tuhan akan kasih jalan yang baru. Intinya Tuhan akan kerjakan sesuatu yang baru yang membuat orang lain nyeberangi sungai itu binasa, tapi kita menyeberangi sungai itu selamat. Karena ada favor Tuhan, karena ada double favor yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu saya ajak kita semua, di awal tahun 2025 ini, let's start with favor. Mari kita mulai dengan favor Tuhan. Ada bagiannya tahun ini kita harus fight. Kita harus berjuang seperti Bani Gad. Ada bagiannya mereka harus mengerahkan segenap daya, upaya, kekuatan untuk nyeberangi sungai itu. Itu harus. Tapi jangan pernah lupa. Kalau saudara cuma mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia saja. Enggak cukup. Ada kekuatan kita sebagai manusia nyebrangin sungai yang arusnya biasa cukup. Arusnya deras masih cukup. Tapi kalau sangat deras, enggak cukup. Bisa terseret habis. Jadi artinya limit kekuatan kita itu ada batasnya juga. Karena itu butuh favor dari Tuhan. Sepinter-pinternya saudara, sekuat-kuatnya saudara. Hari ini kita datang sama Tuhan dan kita ngomong, Tuhan 2025 ini aku butuh anugerahmu, aku butuh favormu, aku butuh rahmatmu untuk menolong aku. Supaya menyeberangi 2025 ini selamat. Oh, dalam nama Yesus itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita datang sama Tuhan dan kita minta, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh favor dari Tuhan. Jadi di awal tahun 2025 ini nanti kita juga akan berdoa ya saudaraku. Supaya favor Tuhan datang dalam kehidupan kita. Oke, dan saya mau tambahkan ya. Saya mau tekankan sekali lagi, ini bukan favor biasa. Ini double favor. Akan ada orang-orang di tempat ini, saya nubuatin. Yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Favor yang Tuhan akan tunjukkan. Ini bukan favor biasa-biasa loh. Ini favor yang bersejarah, yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan tercatat dalam hidupmu. Tuhan kerjakannya 2025 ini. Jadi get ready untuk mengalami itu. Anda akan dikejutkan. Di skala yang Tuhan kerjakan, itu kayak beyond. Itu kayak sesuatu yang Anda ngitungnya, semua dari kita punya hitungan ya. Kalau kita ngadepin gini, kita punya hitungan. Hitunganmu segini, tapi yang Tuhan lakukan beyond expectation, jauh melampaui yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Dan Anda tahu
tahu itu tadinya tidak ada di dalam perhitungan saudara. Di dalam frame pikiran saudara nggak ada. Tapi get ready, 2025 ini Anda akan dikejutkan. Sesuatu yang begitu besar. Sesuatu yang itu kayak nggak mungkin. Itu belum size-nya, belum ukurannya saudara. Tapi karena Tuhan ngomong ini tahun double favor. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Oke, amin. Berapa banyak yang percaya? Terimalah dan terimalah. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Let's start this year with favor. Memulai tahun ini dengan favor, with favor, itu beda banget kalau without favor. Strength-nya sama, kekuatannya kita sama, semuanya sama. Tapi ada favor sama tanpa favor, nanti hasilnya beda. Karena itu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh favor yang daripada Tuhan. Oke, dan saudara jadilah alat Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan sama keluargamu, sama teman-teman saudara, berita baik ini. Karena tadi roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik. Benar apa tidak? Jadi Tuhan mau urapi saudara, Tuhan mau pakai saudara untuk memberitakan kabar baik. Kabar baiknya ini bukan cuma buat kita sendiri. Bukan cuma buat Anda sendiri. Tapi juga kabar baik buat keluarga saudara. Kabar baik buat teman-teman saudara. Kalau saudara punya teman yang lagi ngalami financial bankruptcy. Kebangkrutan keuangan. Itu realita dan itu yang dia hadapi pada saat ini. Tapi saya berdoa, saya tantang saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan ini tahun rahmat Tuhan. Di tahun ini akan ada pemulihan yang dari Tuhan. Di tahun ini akan ada pertolongan dan jalan keluar. Sehingga kebangkrutannya bisa selesai dengan baik. Babak yang baru dimulai dan kebangkitan besar terjadi. Amin. Jadi hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan pakai untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sudah tiba. Kasih tahu keluarga saudara yang lagi struggle di dalam hidupnya. Orang-orang sekitar saudara yang lagi bergumul di dalam kesehatan mereka. Di dalam keluarga mereka. Kasih tahu mereka, jangan putus asa ya. Tahun ini ada pertolongan Tuhan loh. Tahun ini Tuhan akan turut campur loh. Somehow semua kesalahpahaman itu, semua kerumitan dan semua benang kusut di dalam pertikaian dan perselisihan dan semuanya itu. Tahun ini, Anda akan lihat tahun ini. Tuhan akan turut campur, akan ada kedamaian, akan ada kesepahaman kembali, akan ada kesatuan kembali. Dan ketika keluarga bersatu, tingkap langit akan dibukakan dan berkat akan dicurahkan kembali dalam keluarga itu. Kesembuhan akan terjadi. Beritakan tahun rahmat Tuhan, ajak mereka datang sama Tuhan, ajak mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga mereka pun juga terima favor dari Tuhan. Karena truly this year, 2025 ini, the year when the Lord show His favor. Ini tahunnya Tuhan menunjukkan rahmatnya buat orang yang percaya. Anda akan lihat nanti 2025 begitu banyak bad news. Banyak hal yang buruk terjadi. Tapi buat orang-orang yang percaya dan berharap ini tahunnya favor Tuhan. Aku gak tahu caranya gimana, gak tahu gimana Tuhan akan melakukannya. Tapi aku percaya akan ada rahmat Tuhan yang datang. Akan ada pertolongan yang dari Tuhan. Akan ada turut campurnya dari Tuhan. Orang-orang yang punya iman yang seperti itu tahun ini akan mengalami favor, bahkan double favor. Karena itu ayo beritakan kabar baik ini supaya mereka mendengar dan supaya mereka percaya dan supaya mereka diselamatkan dan mereka juga bisa mengalami favor yang dari Tuhan. Untuk katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Siap? Semuanya dipakai oleh Tuhan? Beritahu mereka ya, ajak mereka datang. Sepanjang bulan Januari ini kita akan bagikan the year of double favor. Ya. Dan salah satu kunci untuk membuka aliran favor Tuhan itu tahun ini doa puasa. Saya ajak saudara, ada kadang-kadang sebagian orang salah menangkap doa puasa dipikirnya penderitaan. Saudaraku, doa puasa itu Tuhan akan pakai doa puasamu untuk mendatangkan favornya di dalam kehidupanmu. Kita baca yuk
Ester 4 ayat 15 dan 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan diminta untuk apa? Berpuasa. Jadi dia mau melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang penting sekali. Dia mau berpuasa dan Ester ngerasa gak cukup dia sendiri yang berpuasa. Dia minta dukungan supaya semua orang, rakyat Israel ikut mendukung di dalam puasa. Tahun ini nanti saya mau ajak saudara bukan cuma Anda yang doa puasa. Sekelompok sel puasa. Sekeluarga saudara puasa. Ajak puasa. Oke? Ini ajakan Ester. Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan. Dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Lihat ini. Sungguh pun, apa? Berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi artinya gini, Ester tuh tahu resikonya yang dia lakukan waktu itu. Itu sesuatu yang disebut melanggar undang-undang. Kalau ratu, undang-undangnya saudaraku ya, waktu itu, seorang ratu pun menghadap raja tanpa diundang, dan waktu ratunya nongol, rajanya nggak berkenan, itu hukumannya mati. By law loh itu, undang-undangnya kayak gitu. Nah, sementara pada zaman itu orang Yahudi sedang terancam dibunuh dan dibasmi semuanya oleh seorang pejabat tinggi negara, wakil raja, namanya adalah Haman. Ya, dia nggak suka sama orang Yahudi dan dia mau habisin semuanya. Nah, dalam keadaan yang terdesak itu, Mordekai itu pamannya Ester. Dan Ester juga tahu satu-satunya jalan supaya bisa selamat kalau raja mengubah keputusannya. Dan untuk bisa raja mengubah keputusannya, akses yang mereka punya hanya Ester. Tadinya orang tuh nggak tahu kalau ratunya ini Yahudi, nggak tahu saudaraku. Oke, Haman pun nggak tahu. Haman gak menduga kalau Ester itu Yahudi. Oke, tapi sekarang Ester di satu posisi di mana rakyatnya ini hampir akan dibasmi semuanya. Semuanya akan habis, mati semuanya. Di satu sisi kalau dia takut sudah pasti semuanya mati. Di sisi yang lain kalau dia menghadap raja yang menentukan kan raja. Terus raja gak berkenan, dia pun mati. Pilih yang mana? Semuanya mati atau dia yang mati? Itu ketakutan yang luar biasa di pihak Ester. Dalam keadaan yang bahaya seperti itu, Ester ambil keputusan doa puasa. Dalam keadaan bahaya seperti itu, dia minta pegawai-pegawainya ikut dukung doa puasa. Oke, dia minta Mordekai, dia minta semua rakyat Israel, tolong dukung saya di dalam doa dan puasa. Kenapa? Karena secara manusia dia begitu ketakutan. Tahukah saudara, kalau kita doa puasa, itu akan memberikan keberanian ilahi. Tolong dengerin baik-baik, di 2025 ini akan ada hal-hal yang secara manusia ketika engkau hadapi itu engkau ketakutan. Sendirian gak berani, keberanian kita gak cukup. Tapi sementara Anda doa puasa, Tuhan akan memberikan keberanian ilahi. Harusnya Anda mundur tetapi Anda punya keberanian ilahi. Anda berani ngambil langkah dengan iman. Anda berani maju dengan iman. Anda berani menghadapi sesuatu yang begitu besar. Proyek yang begitu besar. Satu pribadi yang begitu menakutkan.
Harusnya Anda nggak berani. Tapi melalui doa puasa, Anda terima favor dari Tuhan. Anda terima keberanian ilahi yang membuat saudara mantap di hati untuk melangkah. Itu sebabnya Esther doa puasa. Dan dia tahu karakternya raja ini gampang-gampang susah ini. Kalau pas kena hatinya semuanya selesai gampang. Kalau enggak kebenaran hatinya mati semuanya. Jadi dia doa puasa. Dicatat tadi 3 hari 3 malam. Berarti enggak ada buka puasanya sama sekali. Full non-stop itu 3 hari total. Siang dan malam. Untuk ketemu sama raja. Penentuannya ini, finalnya ini. Ini yang menentukan nanti jadinya kayak gimana. Tahun ini, saya mau ngomong, akan ada orang-orang di tempat ini, Anda diperhadapkan dalam hidupmu tuh ada hal-hal yang jadi penentuannya. Kayak hidup matinya. Dalam tanda kutip, misalnya itu bisnis saudara kayak hidup matinya. Pekerjaan saudara itu. Jalan apa tidaknya, pernikahan, keluarga saudara. Banyak penentuan di tahun ini. Saya beritahu dulu saudara, ya, akan ada penentuan-penentuan di tahun ini. Ada masalah-masalah itu, ada fase-fasenya. Ada yang fase awal masalah. Tapi saya mau beritahu saudara, banyak penentuan di 2025. Anda yang menghadapi situasi penentuan seperti itu, saya ajak doa puasa. Doa puasa. Waktu Esther menghadap sang raja, dia tidak hanya mengandalkan kecantikannya. Secara manusia perlu juga. Benar apa tidak? Tapi dia tidak mengandalkan hanya kecantikan, hanya kepinteran, hanya kata-kata yang dia sudah susun dulu. Strateginya gimana? Dia buat strategi loh. Anda jangan salah loh. Anda baca kisah Esther yang lengkap. Dia mikir caranya gimana, ngaturnya gimana, ketemunya ngomongnya gimana. Nanti dibuat gini dulu. Dia atur semua strategi. Tapi dia sadar semuanya gak cukup. Dia masih butuh doa puasa. Saya nggak ngomong sama saudara hanya doa puasa. Anda harus melakukan semua yang Anda harus lakukan. Buat strategi yang benar, diatur begini begitu dan lain sebagainya. Tapi saya ajak saudara doa puasa. Ketika Esther doa puasa, semuanya doa puasa. Dan kemudian finally, akhirnya di momen yang menentukan dia menghadap raja. Secara manusia itu bayangan sudah yang negatif-negatif mungkin ya. Nanti kalau raja, wah marah, raja gini gitu. Hei saudaraku, entah gimana. Alkitab mencatat, Esther cuma ngomongnya biasa saja. Raja tersentuh hatinya. Bahkan raja ngomong, Esther jangan takut. Bahkan kamu minta separuh kerajaanku pun, ku berikan kepadamu. Kamu minta apa? Aku kasih semuanya. Begitu Esther ngomong, rajanya langsung iya. Situasi berbalik. Harusnya bangsa Yahudi waktu itu celaka dan binasa. Tapi dalam sekejap selamat sepenuhnya. Bahkan Esther dan Mordekai diangkat lebih lagi. Dipermuliakan secara luar biasa. Saya ngomong sama saudara, that is the power of favor. Anda dapat favor dari Tuhan. Penentuannya ya, itu orang penentuannya cuma disentuh Tuhan sedikit. Itu tiba-tiba pintu-pintu dalam hidupmu akan terbuka semuanya. Masalah yang begitu rumit akan selesainya begitu saja. Keadaan akan berbalik dengan drastis. Itulah favor yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Di tahun 2025 ini ketika kita mulai bangkit di dalam doa puasa. Ayo puasa. Ayo puasa. Ayo puasa. Yang amin baru 1 orang di sana. Saya ulangi lagi, ayo puasa. Belajar puasa. Saya tahu belum semuanya sering puasa atau pernah puasa. Apalagi kita orang-orang peak. Surga makanan di sini. Loh, puasa itu bukan kalau enggak ada makanan terus terpaksa puasa. Itu lain. Puasa itu justru ketika makanan melimpah. Kita ambil keputusan doa puasa. Dan kita akan doa puasa di awal tahun ini.
21 hari. Loh, belum ada yang amin lagi. Oke, ulangi sekali lagi. Kita akan ambil doa puasa awal tahun 21 hari. Itu inspirasi dari yang dilakukan oleh Daniel. Daniel doa puasanya 21 hari. Mungkin ada yang ngomong, saya mau seperti Esther 3 hari cukup. Silahkan, tapi 3 hari 3 malam ya. Oke, kita akan mulai doa puasa 21 hari itu mulai besok. Hari Senin, berarti tanggal berapa? 6 Januari, hitung 21 hari berarti sampai tanggal berapa tuh? 6 Januari sampai 26 Januari. Saya ajak saudara, ayo doa puasa. Kita lakukan itu dengan iman. Kita butuh favor Tuhan loh saudaraku. Truly doa puasa itu game changernya, itu penentuannya. Esther ngelakuin semua usaha, semua strategi, semua teknik yang dia lakuin. Semua perhiasan yang dia kenakan, semua dandanan cantik yang dia kenakan. Itu harus dia lakukan. Tapi yang menentukan hati raja, itu favor Tuhan. Dan favor Tuhan ketika kita doa puasa. Doa puasa itu artinya apa? Doa puasa itu bukan sekedar gak makan, gak minum. Doa puasa itu artinya mengutamakan Tuhan. Dengan cara mengesampingkan diri kita. Artinya waktu kita doa puasa, kita siap hati dulu. Bahwa memang kita mau mencari wajah Tuhan lebih sungguh. Siapin hati ya. Dan di momen doa puasa, tambahin, perbanyak jam doamu. Jam baca firman dan perenungan firmanmu. Perdalam hubungan saudara sama Tuhan. Ayo mendekat lebih lagi. Saya mau ngomong gini sama saudara, Anda sama-sama gak makannya, tanpa saudara berdoa, itu bukan puasa. Itu diet. Apa yang membuat beda antara diet dengan doa puasa? Kalau diet itu cuma urusan tidak makan. Tapi kalau doa puasa itu tidak makan itu cara untuk kita mendekatkan hati kita sama Tuhan. Kita membangun keintiman dan kekaripan yang lebih lagi sama Tuhan. Kita lebih sungguh lagi sama Tuhan. Kita buka diri kita supaya Roh Kudus memenuhi kita lebih dan lebih lagi. Kita dengan cara seperti itu kita memenangkan hatinya Tuhan. Dan mari kita percayai, mari kita punya iman. Tahun ini, this is the year of double favor. Ini tahunnya favor ganda dikerjakan dalam hidup kita. Mari nyanyikan lagu ini. Inilah saatnya perkenananmu. Inilah saat. Bangkit berdiri semuanya. Perkenananmu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan favor-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Lawat setiap kami. Lawat setiap kami umat-Mu. Mari perkatakan favor Tuhan, Kebaikan-Mu, kebaikannya, kemurahannya, sungguh nyata. sungguh nyata. Angkat dua tangan saudara, tinggi-tinggi. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami.
kenanganmu lawat setiap kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu yang sungguh nyata. Melimpah bagiku. Saudaraku, tahun 2025 ini akan ada arus yang cukup deras, tantangan, masalah yang meluap, yang seolah-olah kayak melebihi dari yang secara manusia sanggup untuk ditanggung. Itu sebabnya mari sadari kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh favor-Nya dalam kehidupan kita. Melalui tahun ini dengan Tuhan dan tanpa Tuhan pastilah berbeda. Karena itu saya mau pastikan kita semua di tempat ini, Anda punya Tuhan di dalam hidup saudara. Saya ajak saudara buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dengan cara itu, engkau akan menjadi anak-anak Allah. Dan engkau akan menerima pengampunan dosa. Dan jaminan keselamatan untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Masuklah dalam hatiku. masuklah dalam Jadi hatiku. Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang. hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Pakai aku ya Tuhan. Pakai aku ya Untuk Tuhan. menyelamatkan keluargaku. Untuk menyelamatkan keluarga. Teman-temanku. Teman-temanku. Sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin orang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, siapa yang mau meresponi firman Tuhan hari ini? Untuk bangkit dalam doa puasa. Esther tuh seorang ratu loh saudaraku. Ratu tuh punya power. Ratu tuh punya akses. Ratu tuh pinter dia. Dia punya teknik strategi. Tapi dia juga sadar dia butuh favor yang dari Tuhan loh. Dia butuh surga membantu dan menolong dia loh. Karena itu dia doa puasa. Siapa yang mau di awal tahun ini Anda merendahkan hati di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan kita ambil komitmen doa puasa. Mari yang mau angkat dua tangan saudara dan katakan sama Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau belajar seperti Esther. Aku mau belajar seperti Doa Esther. puasa. Saudara, doa sama Tuhan, kata beri kekuatan ya Tuhan. Untuk aku doa puasa. Beri anugerah yang memampukan aku. Untuk aku ikut doa puasa 21 hari ini ya Tuhan. Beri kemampuan, beri kesehatan, beri anugerah supaya aku bisa doa puasa. Doa puasa, aku mau belajar ya Tuhan. Aku mau ikut doa puasa. Aku mau belajar merendahkan diri di hadapan-Mu dan mencari wajah-Mu, berseru-seru dengan doa puasa. Ini komitmen kami Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk doa puasa. Doa puasa 21 hari doa puasa. Beri kekuatan ya Tuhan untuk aku doa puasa. Oh, ratakapasyara lapasyara takapasyara. Doa puasa. Ya, anugerah untuk doa puasa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang terakhir saudara, siapa yang percaya firman Tuhan hari ini? Bahkan di tengah semua bad news yang ada di dunia ini, tapi dari surga ada good news buat kita orang-orang yang percaya. Siapa yang yakin melalui firman Tuhan hari ini bahwa 2025 tahun ini tahunnya
di mana Tuhan menunjukkan rahmat-Nya Amin. kepada saudara, kepada Amin, keluarga amin, amin. saudara. Bukan rahmat yang biasa, bukan favor yang biasa, tapi double favor. Amin. Kalau Anda percaya itu, ayo kita angkat dua tangan, kita deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari lebih kuat dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Tahun 2025 Tahun 2025 adalah tahun adalah tahun double favor. double favor. Dimanifestasikan. Tuhan Aku manifestasikan. terima. Mari semuanya angkat suara berdoa dan deklarasikan dalam hidupku ada double favor. Dalam kesehatanku, untuk tubuhku ini ada double favor. Amin. Untuk keluarga, untuk pernikahan ada double favor. Untuk kehidupan rohani, untuk pelayanan kami ya Tuhan, ada double favor. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Double favor untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk karir, untuk keuangan, double favor. Inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Amin, amin. Inilah saatnya perkenananmu lawat setiap kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Sekali lagi, mari yang terakhir, yang terbaik, katakan. Inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Amin, kami terima dengan iman. In the name of Jesus. Saatnya perkenananmu lawat setiap kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Kebaikanmu, kemurahanmu, perkenananmu dinyatakan. Melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya dan kami terima dengan iman dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Anda yang percaya sudah terima favor dari Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita.